Semangat nih. Boleh applause untuk kita semua teman-teman. Thank you. Ini gue mau ngomong di sini, gue yang ikutan semangat loh teman-teman. Keren loh auranya loh di sini. Thank you. Ini jujur aja, beberapa tempat gue speaker ini tempat yang paling oke, paling welcome, auranya paling oke. Oke teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Arvin. Hari ini gue mau bercerita tentang pengalaman gue yang kurang lebih hampir 11 tahun di Prudential teman-teman. Hampir 11 tahun di Prudential. Oh ya pakai gua lu aja nggak apa-apa ya, kayaknya seumuran semua. Dan ada temen saya juga nih, Jote. Oke. Nah, saya anak kedua dari 3 bersaudara. Ini saya sharing background saya dulu karena background saya ini banyak pengalaman-pengalaman dari orang tua saya yang membuat saya sampai hari ini teman-teman. Karena jujur aja banyak orang bilang enak ya, lu privilege, lu jalanin Prudential itu udah ada support dari orang tua. Banyak orang-orang di luar sana itu yang belum pernah dengar cerita saya mikirnya seperti itu teman-teman. Tapi mungkin kalau di sini ada yang ngerasa, aduh gua nggak punya market, gua masih muda. Itu yang gua alamin dulu pas pertama kali gua join di Prudential teman-teman. Karena di saat gua join di Prudential itu, gua bukan orang yang disupport sama orang tua gitu. Tapi gua bersyukur gua punya privilege gitu. Gua punya privilege yang dilahirkan dari orang tua yang sedang berjuang. Dari orang tua yang sedang berjuang untuk ekonominya semakin bagus. Jadi saya ngelihat betul-betul progres orang tua di keluarga saya itu yang membuat saya, oh di Prudential ini banyak hal yang bisa saya terapin ke bisnis saya gitu. Dan thank you oh. Nah ini saya dari SD sampai SMA di Santo Yakobus di Kelapa Gading, dan kuliah yang pertama di UPH, uang papa habis gitu ya, uang papa habis. Dan saya pas kuliah di UPH ini mungkin ada yang masih kuliah ini. Saya pas lagi kuliah ini sambil kuliah sambil jalanin Prudential, sampai akhirnya saya disuruh keluar sama UPH. Karena kenapa? Karena saya nggak lulus gitu. Karena setiap saya ujian, setiap saya UAS, itu waktunya bentrok sama startup. Setiap saya UAS, setiap saya ujian, waktunya selalu bentrok sama startup, atau lagi ada acara trip dari kantor. Jadi setiap ujian saya pasti bolos. Terus setiap di kelas saya selalu diomelin sama dosen. Kenapa? Kerjaan saya tidur. Karena setiap saya di kelas saya tidur, karena saya bisa setiap hari itu ketemu tim atau enggak prospek bisa sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Setiap hari sampai akhirnya saya di DO dari UPH. Nah akhirnya, wah thank you. Akhirnya saya ngelanjutin kuliah di BINUS, tapi BINUSnya online. Jadi akhirnya bisa lulus. Karena online. Coba offline pasti DO lagi. Nah teman-teman, saya ceritain ini, saya di DO, bahkan saya pas sekolah saya pernah nggak naik kelas juga teman-teman. Gitu. Pas sekolah saya pernah nggak naik kelas. Jadi saya bersyukur di Prudential itu untuk bisa berhasil kita nggak butuh pinter. Yang penting kita butuh kerja keras aja teman-teman. Karena kalau misalnya pinter, disuruh adu pinter, saya jamin saya kalah teman-teman. Gitu. Tapi kalau adu kerja keras, saya berani. Gitu. Nah, saya lahir di keluarga yang sederhana. Orang tua saya itu, jadi kalau kita pernah belajar cash flow quadrant gitu ya, karyawan, self employed dan pebisnis, orang tua saya itu pernah menjalankan tiga-tiganya. Dan saya bersyukur di saat saya lahir itu saya ngerasain saat perjuangan orang tua saya sebagai karyawan, sebagai self employed dan sebagai pebisnis.
Yang pertama, di saat orang tua saya sebagai karyawan, itu saya ngerasain gimana di zaman orang tua saya itu nggak pernah punya waktu sama kita anak-anaknya. Udah nggak punya waktu, tapi kalau setiap weekend, setiap ke mall itu ya ekonomi pas-pasan. Bahkan orang tua saya cerita setiap hari itu pergi dari pagi sampai malam karena kerja tinggalnya di Kelapa Gading, kerjanya di Tangerang, terus harus naik shuttle gitu. Jadi karena shuttle itu dijemput paling pagi jam 5 udah dijemput, jam 8 malam baru pulang, jam 8 jam 9. Dan saya dibesarkan karena orang tua saya nggak punya duit untuk sewa suster, dibesarkan oleh tante saya gitu. Jadi saya dibesarkan oleh tante saya. Dan akhirnya di tahun 2000, orang bilang tahun 2000 itu karena punya adik saya lagi, adik saya lahir gitu ya, dibilang Sio Naga, katanya Sio Hoki. Nah, karena orang tua saya mungkin saya rasa nggak sengaja ada adik saya gitu ya, nggak sengaja, atau mungkin lagi balap-balapan semua orang ngejar tahun naga, akhirnya adik saya lahir. Adik saya lahir, orang tua saya mikir kalau misalnya kerja kantor nggak bakal bisa, ekonomi nggak bakal cukup. Akhirnya orang tua saya putusin jadi pedagang di Jatinegara, buka toko di Jatinegara, menjadi self-employed. Di situ kehidupan keluarga kita mulai membaik. Kehidupan keluarga kita mulai membaik. Yang tadinya kalau saya mau main PlayStation harus ke rumah tetangga, pengen punya mainan apa, orang tua saya selalu beli satu untuk bagi-bagi. Tapi di saat udah punya usaha sendiri, ekonomi mulai bagus, tapi gak ada waktu sama anak-anaknya. Sehingga di saat mama saya punya toko, di kelas 4 SD saya nggak naik kelas. Gitu, di kelas 4 SD saya nggak naik kelas. Karena kenapa? Dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu buka toko terus. Bahkan setiap hari pulangnya itu bisa jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Karena di saat tutup toko, cek stok barang lagi. Nah, tapi karena toko itu nggak ada sistemnya, harus ada orang tua saya. Di saat 2013, saat ekonomi udah mulai oke, mama saya mulai delegasikan tokonya itu ke adiknya mama saya. Nah, karena udah mulai didelegasikan, nah di saat itu di tahun 2013, 2014 itu ekonomi keluarga saya mulai turun. Kok bisa di saat delegasi malah turun? Ya karena namanya toko nggak ada sistem, barang-barang di toko itu dicolongin sama ii saya, itu dicolongin, dicak lah, ya kan? Jadi kayak jualan 10, yang dilaporin cuma 8, 2 hilang gitu. Lumayan, sampai akhirnya rumah-rumah investasi orang tua saya mulai dijualin. Saya saat itu saya nggak sadar kalau ekonomi saya mulai turun, ekonomi keluarga saya mulai turun. Tapi ada di satu titik mobil-mobil pada dijual, bahkan saat masalah itu lewat, orang tua saya baru cerita. Papi mami setiap malam kalau mau tidur harus sampai minum obat tidur. Gitu, harus sampai minum obat tidur. Kenapa? Karena nggak sanggup mikirin besok itu harus bayarin belajar, namanya toko, namanya usaha. Saya ngerasa kalau saya tahu dari pembicara, orang bilang Prudential is the best business in the world. Orang bilang usaha di luar sana susah. Ternyata memang seperti itu faktanya. Usaha di luar sana memang susah gitu. Dan yang tadi saya cerita, karena saya anak tengah, anak middle kid syndrome, saya cuma ngerasa gimana caranya saya sebagai anak itu nggak jadi beban untuk orang tua saya lagi. Awalnya saya cuma berpikir seperti itu. Karena kenapa? Karena yang tadi saya cerita, mama papa saya itu mau tidur aja harus sampai minum obat tidur. Nah, bahkan setiap kalau di sekolah saya dipanggil sama guru saya, orang tua saya selalu dipanggil sama guru.
itu bukan karena saya ranking, tapi karena entah saya berantem atau saya pacaran di sekolah gitu. Jadi dipanggil sama guru bukan karena prestasi tapi karena kelakuan anaknya. Nah di saat itu saya cuma berpikir gimana caranya sebagai anak seenggaknya nggak bebanin pikiran orang tua gitu. Nah akhirnya di 2010 ini karena saya itu jujur aja dari zaman sekolah saya malas sekolah. Tapi saya di zaman sekolah itu mikirnya gimana caranya saya bisa cari duit. Nah jadi saya dari zaman sekolah saya udah sambil pacaran sambil cari duit gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya di saat hari Sabtu, hari Minggu saya bisa pergi ke mall, bisa pacaran, gak pakai duit orang tua saya. Gitu. Tujuannya awalnya cuma seperti itu aja. Nah, saya kenal sama pasangan saya yang sekarang jadi istri saya itu dari 2010. Gitu ya, dari 2010 pertama kali pacaran saya bilang, gue pacaran gue nggak bakal bayarin lu nih, karena gue masih dikasih duit jajan sama orang tua. Tapi nanti kalau misalnya udah kerja, ya gue bisa bayarin. Tapi gue nggak mau bayarin pakai duit orang tua. Dan mungkin antara pinter atau blow on gitu ya, dan dia oke, gitu. Dia oke aja. Dia ngeliat investasi jangka panjang gitu. Dia ngeliat investasi jangka panjang. Jadi kita berdua setiap hari itu lumayan jualan tas, terus mungkin kalau ada yang zaman BlackBerry gitu ya, udah pakai BlackBerry, saya jualin skin handphone, Darkin, ya lumayan itu, satu minggu bisa untung 1 juta, 2 juta zaman itu. 1 bulan udah bisa untung 4 juta, 5 juta. Dan lumayan udah bisa nutupin kebutuhan kita gitu. Nah akhirnya saya cuma berpikir gimana jadi anak gak jadi beban untuk orang tua. Orang tua saya sampai hari ini gak pernah tuh minta yang namanya minta duit sama saya gitu. Tapi saya di tahun 2013 yang tadi saya cerita, usaha orang tua saya hampir bangkrut. Dan karena usaha tradisional itu gak ada sistemnya, saya cuma berpikir gimana caranya saya bisa bantu orang tua saya dan gak jadi beban buat orang tua saya. Nah teman-teman, mungkin hari ini saya lihat kita masih seumuran semua gitu ya, kita masih muda semua. Mungkin kalau kita berhasil, kita mau sukses 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, sukses masih bisa nunggu kita teman-teman. Tapi kalau misalnya kita sukses 10 tahun lagi, apakah orang tua kita bisa nunggu kita untuk sukses atau enggak teman-teman? Karena saat saya pertama kali join di Prudential, leader saya bilang, Kin, lu mungkin join di Prudential umur 19 tahun. Lu kalau misalnya lu berhasil di Prudential 5 tahun, 10 tahun, atau enggak lu berhasil di tempat lain 10 tahun lagi, lu baru umur 29. Tapi nyokap bokap lu udah umur berapa? Dan kalau kita pikir sekarang, mungkin orang tua kita 10 tahun lagi, kalau kita dapat jalan-jalan dari Prudential, bisa nggak kita ajak mereka jalan-jalan? So, pemikiran ini yang membuat saya, oke, saya harus segera mulai jalanin bisnis gitu. Pemikiran simple ini yang bikin saya, oke, gue harus jalanin bisnis. Karena kenapa teman-teman? Karena mama saya juga jantungnya itu udah pasang pacemaker, jadi udah pasang baterai, gitu, udah pasang baterai, kayak Iron Man. Jadi kalau misalnya tiba-tiba denyut jantungnya pelan, langsung dipijitin, gitu. Nah, jadi kalau saya nggak segera berhasil, ya mungkin nggak tahu, bisa aja kapan aja orang tua saya dipanggil. Tapi seenggaknya kalau kita bisa berhasil sesegera mungkin, kita udah ngeringanin beban orang tua kita, gitu. Oke. Nah akhirnya di 2014 saya bertemu Prudential.
2014 ini, di saat saya lulus SMA, saya bertemu Prudential. Awal mulanya saya kenal Prudential itu lumayan unik, dan saya rasa kita semua yang ada di Prudential hari ini itu semuanya rencana dari Tuhan, teman-teman. Karena orang yang ngajak saya nggak kenal sebelumnya. Orang yang ngajak saya itu, jadi saya lagi pergi ke tempat bubble tea. Zaman dulu itu bukannya era coffee shop, tapi eranya itu bubble tea. Saya lagi pergi ke bubble tea, lagi nongkrong, temen saya ajak temennya dia. Jadi temen bawa temen gitu ya. Temen saya bilang, Vin, ini gue bawa temen gue nih, seumuran kita, tapi pemikirannya dewasa banget. Akhirnya karena memang saya mau kerja, saya cuman mau doang apply PRJ gitu ya, karena cuman mau doang tapi nggak ada actionnya. Sampai akhirnya mau apply PRJ itu tutup, bulan Juli sampai PRJ itu udah tutup gitu ya. Saya bilang ke teman saya, lu kerja apa kok? Karena saya panggil dia Koko padahal seumuran, karena tampangnya tua. Karena orang Prudential jidatnya gede gitu ya. Dia bilang, gue jalanin Prudential nih, lumayan, baru jalanin 3 bulan di Prudential, income-nya udah mau 3 juta sebulan. Di situ saya cuma mikir, wah lumayan ya 3 juta, enak banget nih, duit jajan gue aja satu hari cuma 30.000, wah boleh nih. Nah akhirnya saya bilang, gimana caranya gue mau join? Nanti dulu, lu baru boleh join kalau lu datang ke kantor gue. Kebetulan karena waktu itu di bulan Juni, hari Jumat saya diundang, hari Sabtunya itu datang ke MBO. Akhirnya saya datang, saya nggak inget apa-apa teman-teman, jujur, jenjang karir apa-apa saya nggak inget. Yang saya inget apa? Zaman saya dulu 5 tahun 100 juta sebulan, 5 tahun 100 juta. Zaman saya dulu, kalau sekarang kan udah keren ya, 3 tahun bisa 100 juta sebulan. Zaman dulu 5 tahun 100 juta. Di otak saya, yang saya pikir cuman, gak usah cepet sih deh, gue bisa kantongin 10% aja, 10 juta tiap bulan, gue udah kamsya gitu. Saya mikirnya cuman sesimpel, gue mikir kantongin 10% aja, kantongin 10% aja, gue udah bersyukur. Nah tapi di saat itu, di saat saya memutuskan, oh gue pengen join Prudential, kita bukan memutuskan untuk coba-coba teman-teman. Karena kalau kita mikirnya mutusin untuk coba-coba, pasti hasilnya juga coba-cobain kita. Tapi kalau kita mutusin, oh oke, gue serius. Di saat saya join, saya mikir, gue putusin, gue kasih waktu 2 tahun. Kalau seandainya gue gak berhasil, gak ada ruginya apa-apa. Tapi kalau seandainya kita berhasil, kita dapetin sesuatu, entah duit atau soft skill. Nah itu soft skill itu hal yang kita nggak bisa bayar di luar sana teman-teman. Oke. Nah saya pertama kali jalanin Prudential ini, saya jalani sama pasangan saya gitu. Jadi pertama kali saya join, jalanin berdua. Jadi kalau mungkin di sini ada yang jalaninnya sendiri, boleh ajak pasangannya gitu ya. Kalau yang nggak punya, cari pasangannya. Oke, teman-teman, cari pasangan. Oke, ini Prudential ini bisnis yang unik teman-teman. Prudential ini bisnis yang unik. Kenapa? Karena kita bisnis banyak ketemu orang. Bisnis banyak ketemu orang. Jujur saya orang yang introvert. Orang yang introvert yang nggak bisa ngobrol sama orang baru. Dan kebetulan pasangan saya orangnya ekstrovert banget. Jadi kalau ketemu orang baru itu bisa ngobrol. Jadi bisnis ini kalau kita jalaninya berdua bisa saling melengkapi teman-teman. Bisa saling melengkapi. Nah ini saya cerita di setiap foto ini. Setiap foto ini di saat saya join, orang tua saya bilang, mama saya bilang, Arvin lu kayaknya gak bakal bisa berhasil di Prudential. Kenapa gak bisa berhasil? Karena koko saya, kakak saya, itu pernah direkrut ke Prudential juga. Pernah diajak ke bisnis Prudential. Beruntungnya,
saya nggak pernah diajak sama orang yang ngajak koko saya. Kenapa? Karena itu orang itu om saya sendiri dan udah pindah ke asuransi lain. Udah pindah ke asuransi lain dan singkat cerita dia nggak jalanin lah. Mama saya bilang, lu ngapain join Prudential, lu nggak bakal bisa deh, buang-buang waktu lu doang. Bersyukurnya papa saya bilang, udah deh, udah Arvin lu jalanin aja, lu coba aja, karena lu belajar namanya ditolak, lu belajar namanya ngomong sama orang, karena lu jalanin Prudential lu juga nggak pakai modal kan, gitu. Papa saya bilang, lu jalanin Prudential aja, lu coba. Jadi kita yang udah ada di Prudential ini kita harus jalanin dengan serius, teman-teman. Di saat saya pertama kali join, saya mutusin naik motor. Karena orang tua saya ini punya culture yang unik. Di keluarga orang tua saya ini punya budaya yang unik. Anak cowok nggak boleh capek. Gitu, anak cowok. Jadi di keluarga mama saya, anak cowoknya itu pada lenje semua. Yeah. Jadi anak cowok nggak boleh capek. Ya maksudnya, bahkan sampai hari ini, kalau saya lagi sakit dikit, udah deh lu jangan capek-capek deh pak. Padahal ekor saya udah 3, masih dibilang nggak boleh capek-capek. Jadi keluarga saya ini punya culture yang unik. Bahkan sampai ii saya, udah deh lu nggak usah capek-capek, nggak usah capek-capek jalanin Prudential deh. Di saat saya join, bahkan mama saya bilang, lu ngapain sih jalanin Prudential, mami kasih duit jajan aja gitu. Jadi nggak boleh capek-capek. Tapi saya tetap keras kepala, saya mutusin naik motor. Kenapa? Karena saya cuma mikir, kalau naik mobil, di saat saya agent, waktunya udah nggak kekejar tuh. Karena saya prospek bisa di Jatinegara, tahu-tahu bisa di Cengkareng, balik lagi ke Kelapa Gading. Di zaman agent saya prospek itu bener-bener, pokoknya siapa yang bisa diketemuin, saya ketemuin. Udah nggak mikir, wah siang ini ke Cengkareng, nanti sore ke Kelapa Gading. Saya mikir, pokoknya bolak-balik, yang penting ada closingan. Bahkan saya sampai prospek ke, thank you kok. Saya di saat itu saya prospek sampai ke, Cianjur apa Cirebon, saya lupa, naik kereta. Bahkan di saat itu saya prospek gak closing, teman-teman. Saya prospek gak closing, cuma saya kontak, saya di Prudential nih, saya mau jelasin nih. Aduh Arvin, saya pasti gak masuk. Tapi saya tetap datang nih, saya naik kereta. Yang saya pikir apa? Ini bisa jadi bahan cerita saya, teman-teman. Ini bisa jadi bahan cerita saya. Long story short, ini yang paling bawah ini yang paling unik, gitu ya. Yang paling unik. Saya singkat cerita, di saat saya join bulan Juni, di bulan November itu saya hampir promosi AAD waktu itu. Saya hampir promosi AAD. Jadi di bulan November itu kurang lebih API saya udah 200 jutaan. Singkat cerita saya udah 200 jutaan. Saya tanya ke leader saya, panggil saya, Vin, lu mau kejar promosi nggak? Ya mau lah, udah API gitu ya, siapa yang nggak mau. Leader saya bilang, kalau lu prospek cuman ke temen-temen doang, lu nggak bakal bisa. Lu kira-kira, lu coba deh, lu kan dari awal join sampai sekarang lu nggak pernah minta relasi sama orang tua lu. Lu coba deh, lu minta relasi deh sama orang tua lu. Leader saya bilang gitu. Oh iya boleh deh kok, coba deh. Toh gua kan udah ada pengalaman ya. Akhirnya singkat cerita, saya tanya ke orang tua saya, kira-kira ada nggak orang yang bisa closing? Oh ada nih. Orang tua saya bilang ada nih, ada yang bisa beli nih. Jadi Mami pernah bantu orang, sekarang udah jadi Pak Haji. Oke dong, ke Banjarmasin. Tadinya nyeles, nggak punya duit, minta barang sama Mami, tapi sekarang punya kos-kosannya banyak. Wah oke dong. Naiknya motor Ninja, naik CRV zaman dulu. Oh oke, akhirnya kebetulan Mami mau ke Banjarmasin, mau nagih utang. Oh oke, akhirnya berangkat kita ke Banjarmasin. Saya ajak leader saya ke Banjarmasin. Saya culik leader saya. Saya minta temenin prospek. Singkat cerita, saya presentasi, saya jelasin, lumayan. Tanda tangan itu kurang lebih
10 polis, 2 keluarga, itu hampir 150 juta FDI, teman-teman. Tapi ceritanya belum stop sampai sini, teman-teman. Karena zaman dulu kan belum ada Proofore, jadi masih pakai SP aja yang oranye tuh, yang kertas, yang tanda tangan banyak banget tuh. Begitu sampai Jakarta, saya mau submit, saya ditelepon sama nasabahnya, nggak jadi ya, pending dulu, karena saya harus musyawarah dulu sama keluarga, bla 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 segala macam. Intinya nggak jadi closing. Nah di situ pada saat kejadian itu, jujur aja, kayak ibaratnya udah rasanya udah di langit, tahu-tahu dijatuhin, gitu kan. Tapi di 2015-nya saya diceritain sama mama saya, Dek, untung si Pak Haji ini nggak jadi beli, karena si Pak Haji ini masuk penjara. Nah, si Pak Haji ini masuk penjara karena dan saya di saat itu saya cuma bersyukur kalau seandainya si Pak Haji itu beli, pasti hal yang pertama kali dimatiin apa? Polis asuransi. Karena di penjara mana bisa ngeklaim juga, ya kan? Dan jadi mungkin hari ini kita ada ngalamin penolakan, itu ya itu jujur aja itu bukan penolakan, tapi banyak pembelajaran atau penundaan. Tergantung sudut pandang kita ngelihat itu hal apa. Nah, prospek ke Banjarmasin. Dan setelah prospek ke Banjarmasin, saya didemotivasi sama sepupu saya sendiri. Jadi setelah saya prospek ke Banjarmasin, setelah pulang, saya pas mau submit ke kantor, saya sambil cari janji lagi. Saya coba cari ke saudara saya yang kira-kira bisa beli polis nih. Jadi di saat udah final screen kan pasti otaknya adalah kita prospekin siapa aja yang penting ada peluang beli polis. Di saat itu saya pikir, wah sepupu dekat saya nih, karirnya lagi bagus. Dia bukan, saya mikirnya seenggaknya dia bisa bantu gua deh. Tapi sepupu saya cuma bilang, lu ngapain sih mau kejar promosi? Lu ngapain sih? Udah lu mending kerja aja sama gua. Gua gaji deh lu buat promosi UM berapa sih? Paling gaji lu 10 juta kan, udah sini gua bayar lu aja dah gitu. Jadi ibaratnya orang terdekat kita aja bukannya support kita, tapi malah mendemotivasi kita, teman-teman. Jadi saya di saat itu saya cuma berpikir mungkin kalau kita anak muda yang paling penting itu kita punya komunitas. Karena jujur aja teman-teman, kalau saya nggak ada di dalam sistem, saya nggak ada di dalam komunitas, mungkin hari ini saya nggak ada bisa sampai hari ini di Prudential, teman-teman. Gitu. Jadi kalau kita anak muda yang mau sedang merintis bisnis Prudential, itu kita harus betul-betul bangun komunitas yang positif. Kita harus bangun komunitas yang positif supaya kita punya goals yang sama. Gitu. Kita supaya bisa sama-sama mencapai tujuan di akhir tahun ini, teman-teman. Dan saya bersyukur saya lahir di Prudynamic ini, di mana mayoritas anak-anak muda juga. Gitu. Di saat itu kita sama-sama membangun bisnis ini juga di saat usia 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun juga. Nah teman-teman, di dalam hidup, di dalam bisnis, semua keberhasilan pasti selalu ada harga yang dibayar, teman-teman. Karena saya ngerasa kalau kita bisa berhasil di bisnis ini, di Prudential, kalau kita jalannya mulus-mulus aja, itu jadinya kita sombong, teman-teman. Tadi saya ada sempat flashback gitu ya. Kalau speaker saya selalu flashback. Mungkin kalau teman-teman lihat pada depan saya, lihat bagus-bagusnya aja. Lihat kebanyakan orang lihat speaker, wah pernah startup, pernah PVC, ada berapa leader. Tapi banyak orang nggak pernah lihat di saat kita gagal, teman-teman. Gitu. Di saat kita sedang tidak berhasil, orang itu nggak melihat, teman-teman.
Tapi orang cuma ngeliat di saat kita udah berhasil aja. Ada hal yang menarik di saat journey saya di Prudential itu di saat 2015. Di saat 2015, di saat pertama kali saya jadi leader, saya nggak ngerti yang namanya manajerial, gimana caranya menjadi leader. Dan di saat itu saya betul-betul menjadi tahun pembelajaran saya. Sehingga di tahun 2015 itu saya gagal promosi menjadi senior unit manager, yang kalau sekarang itu AD lah ya. Gagal promosi jadi AD. Dan di saat itu saya cuma mikir tahun depan gue udah nggak boleh nih yang namanya nggak gagal naik panggung lagi. Akhirnya di 2016 sampai tahun ini saya nggak pernah bolos yang namanya naik panggung promosi, nggak pernah bolos yang namanya naik panggung di Star Club gitu. Nah ini yang cerita saya juga, saya berhasil promosi di Prudential ini dalam waktu 6 bulan di usia 19 tahun teman-teman. Nah itu tadi singkat tentang cerita saya. Baru mau masuk materi saya. Oke. Nah saya angkat topik Be the champion of your life. Mumpung masih awal tahun, masih semangat baru, kita harus putusin apa sih yang mau kita kejar di tahun ini teman-teman. Kita harus tahu apa yang mau kita kejar di tahun ini. Karena teman-teman, kalau kita nggak tahu untuk apa kita sukses, percaya teman-teman, kita di bisnis ini nggak akan kemana-mana. Bahkan di saat kita nggak tahu tujuan kita apa, artinya kita sedang jalan mundur teman-teman. Tapi kalau kita mau berhasil, kita mau sukses di Prudential, nomor satu adalah attitude. Attitude apa yang harus kita pegang untuk mencapai keberhasilan kita. Di Prudential ini teman-teman, banyak faktor untuk berhasil. Tapi yang paling penting adalah attitude kita. Attitude dalam arti ikut sistem seperti ini. Karena banyak orang di saat baru promosi, mereka ngerasa udah hebat. Gitu. Di saat baru promosi, ngerasa kayaknya kelas training gue udah nggak usah ngikut, gue udah bisa bawain semua. Kalau kita udah muncul pemikiran seperti itu adalah awal dari kemunduran kita teman-teman. Lalu kita harus punya alasan yang kuat. Teman-teman, dari tadi saya cerita saya mau berhasil untuk orang tua saya. Gitu. Saya dari tadi cerita saya mau berhasil untuk orang tua saya dan juga untuk pasangan saya. Kita untuk berhasil di Prudential, mungkin kalau untuk sukses untuk diri kita sendiri, kita bisa nunda-nunda. Tapi kalau kita mau berhasil untuk orang yang kita sayang, kita udah nggak bisa tunda-tunda lagi teman-teman. Karena orang yang kita sayang belum tentu bisa nunggu kita untuk berhasil teman-teman. Bahkan saya kasih PR ke orang tua saya. Jadi saya bilang, karena saya tahu lifestyle orang tua saya itu nggak bagus, tidurnya itu bisa setiap hari jam 4 pagi, jam 5 pagi baru tidur, tapi bangun tidurnya itu bisa siang jam 12, jam 1 gitu, jamnya udah kebalik. Saya bilang, Mami Papi kalau misalnya lifestyle-nya begini terus, nggak olahraga, ya taruh deh paling 5 tahun lagi bisa jalan-jalan sama anak cucu gitu. Karena kalau mungkin badan masih sehat tapi kaki belum tentu sehat lagi gitu. Karena orang tua saya itu udah umur 65 tahun, 60, 65, mama saya 60. Saya bilang, udah deh, coba mulai fokusin olahraga gitu, mulai nge-gym, mulai jalan pagi. Dari dulu orang tua saya paling susah yang namanya dikasih tahu untuk olahraga. Tapi karena sekarang orang tua saya udah mulai ada cucu gitu ya, cucu udah mulai banyak, saya bilang percuma ada duit tapi nggak bisa jalan-jalan sama anak cucu. Nah di situ baru kepikiran, oh iya ya harus jalan-jalan, harus olahraga. Jadi teman-teman, terkadang kalau kita mau berhasil, kita mau sehat, kalau untuk diri kita sendiri mungkin nggak kena, nggak klik. Tapi kalau untuk orang lain
mungkin baru bisa ngeklik. So, teman-teman coba pikirin untuk siapa teman-teman mau berhasil di bisnis ini. Karena kalau untuk diri kita sendiri, terkadang kita masih bisa tunda-tunda. Lalu yang kedua, leave your comfort zone. Teman-teman, di saat saya mulai bisnis ini, saya berhasil memutuskan untuk keluar dari zona nyaman saya. Karena jujur aja, zona nyaman di saat saya mulai bisnis ini itu adalah di saat saya kuliah. Saya ngerasa bebas, ya kan? Namanya anak cowok kuliah bisa ngekos itu bisa bebas gitu ya. Tapi saya memutuskan untuk oke, di saat saya muda, di saat saya kuliah, di saat saya lulus sekolah, mungkin orang-orang banyak yang mikirnya masih main-main, masih enjoy. Tapi saya udah rintis bisnis prudensial. Mungkin hari ini banyak orang yang sedang part-time, yang ngerasa orang hari Sabtu itu waktunya untuk sama keluarga. Tapi tenang aja teman-teman, kita sedang bayar harga. Orang-orang di luar sana sedang main-main, it's okay. Tapi kita di sini sedang bayar harga teman-teman. Karena sukses itu selalu datang di saat kita gak nyaman. Di saat kita bertumbuh itu artinya kita sedang gak nyaman teman-teman. Yang paling penting adalah jangan sampai keadaan itu yang memaksa kita untuk berubah teman-teman. Mungkin kalau kita tahu zaman COVID, zaman sekarang ini banyak orang bilang ekonomi lagi susah. Ekonomi akan susah ke depannya. Saya ngerasa ekonomi bakal susah kalau kita nggak prospek teman-teman. Kalau kita nggak aktivitas, kita nggak kerja, ekonomi baru susah. Tapi jangan sampai gara-gara kita baca berita, kita ngedengar kata orang, kita mengamini ekonomi bakal susah. Kita harus, ibaratnya kalau kita udah tahu nih di depan ekonomi bakal susah, ya udah kita nabung dulu, kita kerja keras dulu supaya di saat ekonomi susah kita udah punya duit. Lalu yang ketiga teman-teman, habiskan 10.000 jam secepat mungkin. Teman-teman, mungkin orang-orang banyak bilang, gue punya teman yang di prudensial ada yang berhasil, ada yang gagal. Bahkan ada orang yang 10 tahun itu biasa-biasa aja atau nggak berhasil di prudensial. Tapi teman-teman, uniknya di prudensial ini nggak butuh waktu lama untuk berhasil. Di prudensial ini nggak butuh waktu lama untuk berhasil. Yang paling penting adalah di prudensial ini secepat mungkin habiskan 10.000 jam kita. Artinya apa? Secepat mungkin kita ngerasain penolakan, kita ngerasain banyak ketemu orang. Karena di saat kita bisa habiskan 10.000 jam secepat mungkin, itu artinya kita semakin dekat dengan kesuksesan teman-teman. Dan kita bisa dapat skill menghabiskan 10.000 jam ini dengan kita banyak training teman-teman. Gitu. Kita banyak training, dengan kita banyak ketemu trainer, pembicara, itu artinya kita banyak mendapatkan skill-skill yang mungkin nanti kita akan lewatin, tapi kita udah dapetin duluan teman-teman. Lalu ini beberapa slide terakhir lagi. Kita harus plan ahead. If you fail to plan, you plan to fail. Teman-teman, di tahun ini karena prudensial ini goalsnya itu pengen mengembangkan Gen Z gitu ya. Karena di prudensial ini goalsnya pengen mengembangkan Gen Z. Jujur aja di tahun ini, di awal tahun saya udah berpikir bagaimana caranya membangun komunitas yang bisa nge-grab anak-anak muda gitu. Tahun lalu saya nyoba bikin komunitas tenis, ternyata nggak berhasil, gitu ya, komunitas tenis. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang main tenis itu kompetisinya tinggi banget dan jarang bisa networking, gitu, jarang bisa ngobrol sama orang. Jadi saya baru nyobain komunitas pedal dan ternyata oke banget. Boleh dicoba teman-teman. Pedal itu untuk bangun hubungan sama orang itu oke banget. Dan orangnya welcome semua. Itu boleh dicoba. Di saat zaman COVID, saya
mengembangkan komunitas itu dengan komunitas sepeda dan lumayan berhasil. Dari komunitas sepeda itu saya dapat 1 AAD. Jadi terkadang kita di Prudential ini jangan pernah stop ketemu orang baru, teman-teman. Karena kalau kita ketemu orang baru itu akan ngebuka peluang baru lagi buat kita, teman-teman. Thank you kok, thank you. Lalu yang kelima, say goodbye to toxic people. Yes. Teman-teman, terkadang kita di Instagram itu kita ngerasa, nggak tahu saya doang atau mungkin banyak orang-orang di zaman sekarang, apalagi di zaman COVID, kalau kita buka Instagram, lihat orang yang berhasil, ngerasanya, aduh kok gue masih gagal ya, aduh kok gue hidupnya gini-gini aja ya. Padahal orang lain ngeliat hidup kita itu udah enak. Tapi kalau kita ngeliat hidup orang lain hidupnya lebih enak lagi. Jadi terkadang kita di sosial media itu kita follow yang kita senang aja. Dan kita main dengan orang-orang yang bisa bawa hidup kita lebih baik lagi masa depannya. Saya nggak munafik, teman-teman. Saya juga ada teman-teman main yang masih bisa gila-gila bareng, yang hura-hura bareng. Tapi ya itu ya cuma sekedar teman main aja. Kadang jadi kita dalam pertemanan kita harus punya teman-teman yang buang stres kita, dan juga teman-teman yang bisa ngajak kita untuk mikirin masa depan. Karena kalau semua teman-teman yang mikirin masa depan terus, gak ada yang buat ngilangin stres kita, lama-lama kita yang jadi stres gitu. Jadi kita harus balance, teman-teman. Tapi yang terpenting, kalau kita lagi merintis, fokus sama orang-orang yang bisa sejalan dengan goals kita, teman-teman. Tapi di saat kita udah berhasil, kita mau coba cari pertemanan baru untuk update market, it's okay. Ini kayaknya yang terakhir. Show confidence dan don't compare yourself to others. Ini terkadang kita di Prudential ini kita harus pede, teman-teman. Kita harus percaya diri atas diri kita. Banyak orang bilang, oh kalau saya dapat nih komunitas baru, oh agent asuransi gitu ya, oh agent asuransi. Pasti saya biasanya saya ajak tukeran Instagram. Supaya apa? Supaya mereka lihat kita bukan sekedar agent aja gitu ya. Jadi kalau kita mau percaya diri, kita harus bisa membuktikan, teman-teman. Dan biasanya orang anggap kita remeh gitu, tenang aja, waktunya nggak lama, kalau cuma 1 sampai 2 tahun aja. Jadi saya selalu bilang di saya, di Prudential itu yang paling kita adalah 2 tahun awal. Setelah 2 tahun kita berlaku relatif, jalan kita akan berubah. Dan yang paling penting adalah kita harus percaya diri. Jangan banding-bandingin diri kita sama orang lain. Karena orang-orang di luar sana banyak yang lebih baik, banyak yang lebih hidupnya itu lebih gak enak dari kita. Dan bahkan orang-orang banyak yang pengen berubah hidup tapi nggak tahu ada hidup sampai berbeda. So itu peluang buat kita semua untuk bisa rekrut lebih banyak lagi. Ini benar-benar akhir tuh. Prudential itu saya rasa bukan pekerjaan yang diinginkan oleh banyak orang, tapi banyak orang yang melalui Prudential intinya itu bisa tercapai. Saya mau cerita satu cerita tim saya. Saya rekrut anak ini waktu itu umur 18 tahun, sekarang sudah 5 tahun di Prudential. Yang tadinya rumahnya kontrak gitu ya, sekarang setelah 5 tahun di Prudential, dia berhasil beli rumah sendiri melalui bisnis Prudential. Jadi mungkin orang-orang di luar sana selalu mengamalkan bisnis Prudential, tapi melalui Prudential itu banyak itu orang-orang yang bisa terangkat melalui bisnis Prudential. Boleh pun untuk bisnis Prudential.
Oke, tepuk tangan sekali lagi teman-teman buat speaker kita, Ko Arvin ya, luar biasa. Mungkin kita boleh buka pertanyaan kok. Oke, teman-teman yang ada yang mungkin mau bertanya, boleh angkat tangannya. Ada. Oke, Ko PC. Silakan Ko. Boleh perkenalkan diri dulu. Oke, thank you bro buat sharingnya. Aku Vincent ya. Bro Arvin kan bangun tim juga ya, maksudnya builder gitu kan. Boleh tanya nggak sih, kan tim rata-rata banyak anak muda, ya kan? Anak muda kan punya struggling yang masing-masing, mereka tahu gitu harus kerja, cari duit dan segala macam. Tapi dia biasanya kan lebih ke nunda, lebih ke malas dan segala macam. Nah, boleh tahu nggak sih kalau Arvin sendiri gerakin anak muda itu mesti gimana gitu? Selama ini treatmentnya dengan ke tim gimana? Thank you, itu aja. Jujur aja kalau anak muda itu nggak ada treatment yang gimana banget. Tapi dengan ada komunitas itu, dengan ada bagi-bagi, di saat ya mungkin anak muda itu merasa males, kayak tim saya ada yang males, tapi selama dia masih mau datang ke acara meeting group, masih mau datang ke acara komunitas, itu saya appreciate. Dan yang paling penting itu adalah di saat dia males, di saat dia lagi nggak semangat, kita nggak boleh ngejudge dia. Gitu, dan ya tetap welcome aja kayak biasa. Karena di saat mereka datang ke komunitas, mereka akan terbakar dengan sendirinya sih. Dan merasa, wah gua apalagi kalau ketemunya teman-teman yang mulainya barengan, tapi teman-teman yang bagi-baginya itu udah ada proses, biasanya mereka akan ke bawah semangatnya. Gitu. Oke. Oke, thank you, Ko Arvin. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Boleh tepuk tangan. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh angkat tangannya. Oke. Oke, silakan. Boleh perkenalkan diri juga. Selamat siang, Ko Alvin ya. Aku Helen dari unit Pak Bambang. Aku mau tanya tuh mengenai prospek, itu arti dari Didier Motivasi Sepupu. Itu aja. Makasih ya. Oke. Boleh tepuk tangan saya lagi teman-teman buat speaker kita. Ada lagi teman-teman yang lain? Mungkin teman-teman juga yang Gen Z nih, mumpung speaker kita luar biasa sekali ya. Punya banyak tim juga yang Gen Z ada? Oh, Wahyu. Oke. Uncle Wahyu. Iya. Halo bro, masih seumuran kok kita. Berarti kan Bro Arvin kan join 11 tahun yang lalu, berarti masih 19 tahun, masih muda dong, ya kan? Sekarang udah jalanin plus 10 tahun, terus lu merekrut orang sekarang yang seumuran lu atau yang 19 tahun juga. Dan mungkin kan treatment cara merekrutnya beda kan? Gitu. Oke. Kalau sekarang jujur awalnya ada sih beberapa tim yang di atas gua gitu ya. Tapi di saat disatuin sama komunitas itu yang mayoritas seumuran gua dan di bawah, mereka jadi nggak nyata. Jadi kalau ada tim yang di atas gua itu, gua banyak kan Oh, dipisahin ya. Gitu. Karena kebanyakan sekarang malah kalau habis meeting dulu main bareng, ada nongkrong. Jadi mereka nggak relate, mereka banyak kan udah dia udah capek pengen beranak gitu. Gitu sih. Jadi kalau orang-orang yang di atas gua kebanyakan 36, 38, nah itu banyak personal. Jadi ya ketemu memang bahas kerjaan aja. Kalau lu sendiri kan udah punya buntut kan? Nah, ikut nongkrong juga dong. Gue ikut nongkrong, nggak mau. Yeah. Di rumah aja. Oke, thank you. Oke, tepuk tangan saya lagi teman-teman. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ada, Jessica? Oke, sebelum ini mungkin saya dulu kali kok ya. Saya juga mau nanya kok. Tadi mau nanya apa? Oh, ini kok. Tadi kan ada ngomongin ikut ke komunitas baru dong, buat nambah pertemanan terus ya. Kan buat nambahin ya listing nama kita juga kan buat jangka panjangnya. Nah, kalau misalnya ada nggak sih kayak Ko Arvin nih kalau misalnya mau ikut suatu komunitas tuh mesti milih banget atau ibaratnya
kalau sekarang semuanya diikutin. Ada nggak tuh mungkin juga bisa kasih masukan ke kita nggak sih kok kayak komunitas apa sih yang kayak lagi bagus-bagusnya, apalagi banyak anak-anak mudanya gitu. Salah satunya Pendel. Pendel itu kayak apa ya? Kalau sekarang sih gue membuat komunitas itu kayak grup gue deh, gitu ya, grup gue berempat, berlima, ajak dua orang baru. Tujuannya apa? Biar itu orang bisa rekrut juga ke kita. Jadi supaya merasa ini bukan komunitas kerjaan, gitu. Nah tapi kalau misalnya lu tanya seleksi atau enggak, gitu ya, kalau gue ngikutnya, gue sih siapa aja, komunitas apa aja gue ikutin, gitu. Yang penting karena kan bisa kita ikutin, baru kita akan tahu itu setelah 2 kali, 3 kali orangnya gimana. Kalau kita nggak nyaman ya baru kita keluar gitu. Dari awal berarti Ko Arvin tadi kan yang diceritain ada 4-5 orang ngajak teman baru. Berarti kan Ko Arvin yang mengundang. Kalau Ko Arvin yang sendiri yang join ke komunitas tersebut gimana? Kalau gua yang sendiri join itu, nah yang setelah 2 kali, 3 kali main bareng, gua nggak nyaman, baru gua cari komunitas baru lagi. Gitu. Jadi nggak harus di satu komunitas itu sih. Gitu. Bahkan gua baru pengen nyoba ke daerah selatan. Itu orangnya lebih oke lagi. Gitu. Jadi selama kita masih bisa masuk, kita masih nyaman, ya ikutin aja sih. Gitu. Jadi nggak ada yang gimana banget dipilihin, nggak ada. Oke, thank you Ko Arvin. Oke, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Mungkin ada lagi? Atau? Oh ada, oke. Ya, kok saya mau nanya. Tadi kan katanya Koko kan gabung di beberapa komunitas. Jadi misalnya komunitas A, B, C ada yang nggak cocok tuh. Ada nggak di dalam beberapa komunitas itu misalnya ada yang ngomong, wah nih orang mau masuk komunitasnya kita ada maunya nih. Karena kan bagaimanapun juga kan kita harus menampilkan background kita. Kita seorang asuransi nih, mau nggak mau kan harus dibuka di awal. Lah itu Koko gimana nanggepinnya? Karena saya lagi ngadepin satu komunitas yang sudah ngeblok saya. Jadi ya sudah, saya bodoh amat gitu. Kalau dari Kokonya gimana? Oke. Nah, kalau jujur kalau aku setelah join komunitas itu gak yang langsung hard prospek langsung main semua itu juga. Tapi ya maksudnya main bareng aja. Jadi main bareng bisa ya nggak rasa nggak nyaman gitu. Jadi tinggal keluar nggak apa-apa. Karena jujur aja kalau dulu pernah ngalamin begitu, karena bisa gue langsung tahu gue ngalamin satu-satu, gue rekrut, gue prospektif, itu kalau gue prospektif, gue berkaca, gue pun juga mesti gak sangat gitu. Tapi ya sekarang ya gue coba jadi manusia biasa lah gitu. Jadi manusia biasa aja yang ikut komunitas, berteman, dia nyaman apa, kayaknya dia yang nanya sendiri, lu kuliah gimana sih? Gitu. Entah biasanya mereka juga buka omongan, gue punya polis nih, kebayasi lo, gitu sih. Jadi yang penting tipsnya adalah bagaimana kita bisa mengontrol di satu komunitas itu yang paling penting. Gitu. Kita bisa jadi orang melihat kita, gitu. Bukannya kita masuk komunitas itu kita kalau kita proteksi mereka. Oke, tepuk tangan teman-teman buat speaker.